sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu kelahirannya didoakan 30 generasi sebelum lahirnya beliau. Itu ribuan tahun masanya. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya 30 generasi, Bu. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30. Ayo diulang. 30 generasi. Nah, apa yang terkait dengan pembahasan kita saat ini? Ketika kemudian berdoa, tidak sekedar berdoa Rasulnya lahir, tapi juga meminta kepada Allah membawa misi yang utama. Apa misinya? Satu, kembali ke Quran surah kedua Al-Baqarah tadi ayat 129. Perhatikan 4 misinya. Satu, yatslu alaihim ayatika. Ya Allah, mohon perkenankan Rasul ini nanti saat ia ditugaskan menjadi Rasul akan membimbing umatnya dengan ayat-ayatmu, membacakan, mengajarkan kepada umatnya ayat-ayatmu. Yatslu alaihim ayatika. Maka Allah kemudian kabulkan, diturunkanlah ayat-ayat. Mulai Quran surah ke-96 ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai terkumpul dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena dibacakan, didengar bacaan-bacaan yang dibacakan disebut dengan qiraah. Ya, kalau dibacakan terus tanpa pernah bosan, berulang-ulang disebut dengan Quran namanya. Quran. Kalau beda dengan bacaan biasa mungkin ada yang terus dibacakan tapi bosan. Yang ini dijamin oleh Allah terus dibacakan, terus diulang. Bahkan setiap hari manusia bisa 17 kali mengulangnya dan tidak pernah ada yang bosan. Maka tambah alif lam di depannya menjadi Al-Quran. Al-Quran. Satu-satunya kitab di muka bumi, kitab suci, satu-satunya yang dibacakan 17 kali setiap hari oleh setiap muslim dan tidak pernah ada yang mengeluh bosan. Ibu, siapa yang baca Quran 15 kali sehari? Banyakan Ustaz. Baik. Yang 1 kali sehari baca Quran? Ada? Boleh angkat tangan? Masya Allah. 2 kali sehari? Masya Allah. 3 kali sehari? Tidak ada. Berarti ibu sholatnya cuma sekali, 1 rakaat. Berarti sholat subuh tadi 1 rakaat ya? Kan kita baca Al-Fatihah 17 kali sehari. Al-Fatihah Al-Quran bukan? Al-Quran dibaca pasti 17 kali sehari karena jumlah rakaat sholat itu 17 rakaat. Jadi kalau ada yang baca Al-Fatihah cuma sekali sehari, itu artinya sholat subuhnya 1 rakaat. Nah, kembali ke sini. Bukankah semua isi Al-Quran disebut ayat? Ya kan? Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Perhatikan doa Nabi Ibrahim tadi. Yatslu alaihim ayatika, ayat. Ya Allah, mohon utus nanti seorang Rasul yang akan mengajarkan pada umatnya ayat-ayatmu. Maka turunlah Al-Quran, disebut isinya dengan ayat, dikabulkan bagian pertama. Jelas? Nah, karena ini isi Al-Quran seluruhnya itu bimbingan hidup, diajarkan oleh Nabi pada kita. Nah, saat Nabi mengajarkan kepada kita itu, tuntunan Nabi ketika mengajarkan kepada kita dijelaskan oleh Nabi, maka terkumpullah ajaran-ajaran Nabi. Kumpulan dari sesuatu ajaran disebut dengan kitab namanya. Baik, teruskan ayatnya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Saya ulang. 1 ayat lebih begini. Kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Contoh. Tahan, nanti ibu akan paham ketika saya selesaikan di akhir apa yang saya maksudkan. Baik, ibu sekalian, para akhwat,
Kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya Allah, utus seorang Rasul dan turunkan ayat kepada Rasul ini untuk mengajarkan umatnya. Maka Allah turunkan. Ada ayat misalnya tentang sholat, bimbingan, bagaimana cara menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Ayatnya kan turun kan? Maka turun ayat. Makanya tidak boleh kita beribadah kalau tidak ada ayatnya. Tidak ada dalilnya. Baik itu ayat dari Allah atau petunjuk dari Nabi. Jadi kalau ibadah itu saking sayangnya Allah, kamu gak usah banyak-banyak ibadahnya. Ini yang saya tunjukkan aja, kamu kerjakan. Jadi dalam ibadah itu gak boleh kreatif. Ya. Apa yang Allah tunjukkan, saking inginnya Allah mudah dan gak capek ibadah kita. Ini aja kerjakan nih, turun. Nah, cuma kan gak cukup dengan ayat. Wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara sholatnya? Gak cukup dengan turun ayat, ayo kerjakan sholat, caranya bagaimana? Maka yang kedua kemudian turunlah kalimat wa yu'allimuhumul kitab, ajarkan caranya. Maka diajarkan oleh Nabi dari mulai takbir sampai dengan salam. Turun ayat, kerjakan sholat. Bagaimana caranya? Ditunjukkan oleh Nabi. Begini cara takbirnya, ya, begini cara sedekapnya, begini cara rukuknya, begini cara sujudnya sampai dengan salamnya. Dikabulkan doa yang kedua Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ajaran Nabi menerangkan Alkitab itu sekarang disebut dengan hadis, prakteknya disebut dengan sunnah namanya. Pelan-pelan. Kumpulan ayat tadi disebut apa? Al-Quran. Baik. Penjelasan Al-Quran dari Nabi disebut apa tadi? Hadis. Prakteknya disebut apa? Sunnah. Sunnah. Dalilnya dari Al-Quran, penjelasannya dari sunnah Nabi SAW. Maka kalau ibu ingin bertanya bagaimana cara sholat, lihat keterangan Nabi, lihat sunnahnya Nabi. Maka turunlah kemudian bimbingan-bimbingan Nabi ini dibukukan supaya kita mudah pelajari. Nah, tadi saya sampaikan sesuatu yang dikumpulkan, sesuatu yang dibukukan disebut dengan kitab namanya. Maka para ulama sekarang mengumpulkan bimbingan-bimbingan Nabi disebut dengan kitab. Maka muncullah apa yang disebut dengan kitab hadis. Ibu kalau ingin lihat misalnya bagaimana Nabi mengajarkan sholat, lihat kitab hadis. Buka Sahih Muslim misalnya, ya, di Kitabus Shalah bab tentang sholat, nomor hadis 397 misal, ya. Bagaimana caranya? Kata Abu Hurairah, kata Nabi, idza qumta ilas shalah, jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, asbigil wudu, sempurnakan dulu wudunya, thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat, setelah kemudian siap, thumma fakabbir, kemudian bertakbir, farafa'a yadayhi hadwa mankibaihi, maka letakkan telapak tangannya kemudian sejajar dengan bahunya di sini. Di An-Nasai nomor hadis 1101, boleh kemudian jempolnya mendekat kepada daun telinga, boleh menempel. Kemudian fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra, maka letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri begini. Pas. Boleh pergelangan bertemu dengan pergelangan, rusgun ala rusgin, ini pergelangan bertemu pergelangan di sini. Boleh begini, boleh begini. Tapi yang begini langsung, ya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar begini, jadi nggak diukur dulu. Allah. Boleh ke sini, Sa'id di sini. Tapi tidak boleh ke sini. Di sini tidak boleh, Bu. Ya. Lah kumaha tuh Ustaz, abis mah ada di puncak salat subuhna. Subuh begini. Nah, ini enggak boleh. Ya, tetap sampai sini, enggak boleh sampai sini. Kata Nabi, jangan engkau salat seperti orang yang sombong, meletakkan telapak tangannya sampai dengan kemudian di sikunya, mirfaq begini. Kayak orang punya proyek lihat-lihat begini, ya. Nah, sampai sini. Ada yang dikerjakan, ada yang dilarang. Secara singkat bimbingannya ini terkumpul dalam kitab, diterangkan dalam hadis, dipraktikkan dalam sunnah. Jelas sampai sini? Nah, tapi nggak cukup sampai sini. Awas, hati-hati. Nggak cukup kita belajar Al-Quran, sunnah. Al-Quran, sunnah. Ada dua lagi. Ada dua lagi. Dan dua ini, apalagi nanti yang terakhir, yang keempat, itu adalah parameter, ukuran keberhasilan seorang muslim mempelajari Al-Quran dan sunnah. Jadi kalau Anda diajak untuk belajar atau ibu kemudian belajar Al-Quran, ini sunnahnya, Al-Quran ini sunnahnya, tapi kemudian pelajaran itu tidak menghasilkan hasil yang keempat. Hasil yang keempat
ini artinya ada yang keliru dalam proses belajarnya. Jelas sampai sini? Baik. 3. Sebelum sampai ke yang ketiga, yang ini menjadi dalil, dua-duanya dalil. Sudah? Ini kumpulannya disebut dengan kitab, penjelasannya dari hadis, tuntunannya disebut apa namanya? Sunnah. Ilmunya disebut dengan fiqih namanya. Ilmunya disebut dengan fiqih. Seperti ini. Fiqh. Tahan pelan-pelan. Ini penting saya terangkan dulu fiqih. Nah, kenapa saya sebutkan fiqih? Karena nanti di fikih ini ada kaitan dengan yang ketiga. Ini tugas Nabi yang ketiga. Apa itu? Wal hikmah. Mengajarkan hikmah di balik setiap ketentuan yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah tadi. Hikmah. Esensi dari setiap perintah yang Allah kemudian sampaikan dan Nabi jelaskan. Hikmahnya apa? Esensinya apa? Fungsinya apa? Contoh, ibu fokus misalnya tadi kembalikan ke sholat. Kita ingin menunaikan sholat. Saat kita akan kerjakan sholat, sholat ibadah bukan? Ibadah. Karena sholat masuk kategori ibadah, maka kita harus melihat ada dalilnya enggak ini. Jelas? Ada ustaz, kita keluarkan satu. Quran surah kedua misal. Ayat 43. Paling kanan pertengahan. Wa aqimus shalah, dan tunaikan oleh kalian salat. Karena ada perintah tunaikan salat, maka kita siap mengerjakan salat. Kemudian yang kedua, caranya bagaimana? Fikih. Caranya, tuntunannya. Maka kita buka keterangan dari Nabi seperti apa Nabi mengajarkan kita salat. Kita keluarkan misal buka kitab tentang hadis. Kita ambil misalnya di sini Sahih Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Misal Al-Bukhari nomor hadis 711, kemudian riwayat Muslim nomor hadis 397, riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini menerima kemudian peristiwanya dari Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Khalad. Ada yang menyebut Khalid, ya, Khalad bin Rafi. Hadisnya sahih. Fokus. Ini perintah salatnya. Ini caranya. Kemudian yang terakhir, bagian ketiga, hikmahnya. Apa hikmah di balik perintah salat itu? Apa esensinya? Kenapa kita diminta salat? Fokus baik-baik. Kenapa kita diminta salat? Toh tidak salat pun tetap kita menjadi hamba Allah. Tapi kenapa kemudian kita diminta menunaikan salat? Hikmahnya apa? Esensinya apa? Fungsinya apa? Nah, ibu sekalian, dalam hal hikmah ini selalu terkait dengan bagian yang keempat. Fokus baik-baik. Tidak pernah diperintahkan seorang hamba untuk menunaikan ibadah kecuali memiliki hikmah, esensi, makna terkait dengan aspek yang keempat. Al-akhlaq. Akhlaq. Tahan. Saya kembalikan ke nomor 3 dulu sebelum kita masuk ke akhlak. 1. Buka Quran surah ke-20. Ayat yang ke-14. Ada? Quran surah Taha. Taha. Ya? Ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Ayat ke-14. 14. Innani anallah. Ada? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ada? Wa aqimis salata li dzikri. Ada? Baik, sekarang perhatikan baik-baik. Ibu sekalian, yang Tuhan itu siapa? Allah. Pencipta kita siapa? Yang hamba siapa? Kita, manusia. Apa yang membedakan antara Tuhan Khalik yang menciptakan kita dengan kita hamba yang diciptakan? Mesti ada beda.
Apa beda antara direktur dengan karyawan? Direktur memanage perusahaan, memberikan perintah, karyawan mengeksekusi. Apa beda tuan rumah dengan asisten rumah tangga? Tuan rumah mengatur, memberikan perintah, asisten rumah tangga mengeksekusi, gitu kan? Apa beda antara Allah Rabbun, Tuhan, Khalid, dengan manusia sebagai hamba? Maka bedanya mesti ada perbedaan di antara keduanya. Allah yang disembah, manusia yang harus menyembah. Allah yang diibadahi, manusia yang harus ibadah. Karena itu ketika Allah mengatakan saya Tuhan, lihat ayatnya. Innani anallah. Kata Allah, saya Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Yang Tuhan cuma saya, kata Allah. Yang lain bukan Tuhan. Yang Tuhan cuma saya, kata Allah. Yang lain bukan Tuhan. Nah, kalau engkau yakin saya Tuhan, kata Allah, maka buktikan keyakinanmu itu. Bagaimana cara membuktikannya? Fa'budni, sembah saya. Sembah, kalau memang yakin Allah Tuhan, ya buktikan. Cara membuktikannya, kita sujud kepadanya. Kita menyembahnya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis sholat, tunaikan sholat. Jadi ketika kita diminta menunaikan sholat itu, salah satu hikmahnya untuk menegaskan dan menegaskan pembuktian kita bahwa kita memang hamba, bukan Tuhan. Makanya kalau ada orang, manusia, selama hidupnya nggak pernah sholat, maka ada yang salah dengan dirinya. Seakan-akan dia merasa sebagai Tuhan. Kalau ibu manusia, pasti ibu sholat. Kalau ibu makhluk, pasti sholat. Kalau ibu hamba, pasti sholat. Karena ciri seorang hamba dalam Al-Quran disebutkan, yang pertamanya, dia mau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu Allah murka pada setiap hamba yang tidak mau ibadah, karena ini keluar dari ciri kehambaannya.